Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang salah satu materi kelas 7 SMP, yaitu perbandingan dan skala. Untuk penjelasannya, mari kita lihat penjelasan berikut. Pembahasan tentang perbandingan dan skala itu dibagi atas pertama materi perbandingan, di mana perbandingan ini dibagi atas dua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Dan yang kedua adalah tentang skala. Untuk itu, mari kita lihat pembahasan yang pertama mengenai perbandingan. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari perbandingan. Nah, perbandingan adalah membandingkan antara satu satuan dengan satuan lainnya yang nilainya berbeda. Kita sering menyebutnya juga sebagai pembagian, atau ditulis dengan A banding B. Di sebelah kiri ada beberapa gambar yang bisa menunjukkan tentang perbandingan. Bisa perbandingan tinggi dan rendah, bisa besar dan kecil, panjang dan pendek, dan lain-lain. Selanjutnya, kita lihat di sini ada sebuah contoh. Ada dua orang siswi yang bernama Sisil dan Cinta. Sisil memiliki 7 buah pensil, dan Cinta memiliki 4 pensil. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa perbandingan antara buku Sisil dan buku Cinta adalah 7 dibanding 4. Nah, kita masuk kepada perbandingan senilai. Kita lihat contoh berikut ini. Apakah ini termasuk perbandingan senilai? Di sini ada 3 buah gambar. Gambar pertama adalah 1 buah pensil yang dihargai Rp1.000. Gambar kedua adalah 3 buah pensil yang dihargai Rp3.000. Dan gambar yang ketiga 6 buah pensil yang dihargai Rp6.000. Semakin banyak jumlah pensil yang dibeli, maka harga pensil juga akan semakin mahal. Nah, hal inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Tadi semakin banyak jumlah pensilnya, harganya semakin mahal. 1 pensil Rp1.000, 3 pensil Rp3.000, dan 6 pensil Rp6.000. Itulah dikatakan dengan perbandingan senilai. Nah, kita ambil satu perbandingan. 1 pensil dan 3 pensil. 1 pensil dihargai Rp1.000, 3 pensil dihargai Rp3.000. Jadi kita tulis dengan 1/3 sama dengan 1.000 per 3.000. Untuk ini, sifat perkalian kita kali silang. Jadi 1 dikali 3.000 sama dengan 3.000, dan 3 dikali 1.000 sama dengan 3.000 juga. Inilah yang dikatakan dengan perbandingan senilai. Jadi, perbandingan antara 1 pensil dan 3 pensil itu adalah sama. Dari situ, kita umpamakan banyaknya pensil sebagai variabel X dan harga pensil sebagai variabel Y. Maka diperoleh rumus matematikanya X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2, di mana ini adalah berbanding lurus. Nah, selanjutnya kita masuk kepada perbandingan berbalik nilai. Di sini ada sebuah contoh. Di sebuah kebun berukuran 3 x 3 meter, diketahui bahwa 2 ekor sapi dapat menghabiskan rumput selama 10 hari, dan 4 ekor sapi dapat menghabiskan rumput selama 5 hari. Adakah terlihat perbedaan dengan perbandingan yang dibahas sebelumnya? Nah, mari kita lihat. Semakin banyak sapi, ternyata semakin sedikit hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput di kebun. Nah, hal inilah yang dikatakan dengan perbandingan berbalik nilai. Berbeda dengan perbandingan senilai tadi, jika dia lebih banyak jumlah pensilnya, maka akan semakin mahal pula harganya. Sedangkan di sini semakin banyak dia sapinya, maka akan semakin sedikit hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput di kebun. Nah, mari kita perhatikan tabel berikut.
Misalnya banyaknya sapi, X, dan banyaknya hari yang dihabiskan untuk menghabiskan rumput, Y. Kita lihat perbandingan 2 dan 4 ekor sapi. 2 banding 4 sama dengan 5 dibanding 10. Kita lakukan pertukaran tempat. Lalu dengan sifat perkalian, kita kali silang. 2 dikali 10 sama dengan 5 dikali 4. 2 kali 10 sama dengan 20, 5 kali 4 sama dengan 20, sehingga inilah yang dikatakan dengan perbandingan berbalik nilai tadi. Dibuktikan bahwa hasilnya sama. Untuk itu, untuk perbandingan berbalik nilai, kita peroleh rumus matematikanya. Sapi kita umpamakan sebagai variabel X, dan banyaknya hari kita umpamakan sebagai variabel Y. Sehingga rumusnya diperoleh X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2, di mana ini berbanding terbalik. Berbeda dengan perbandingan senilai yang dia berbanding lurus. Nah, kita lanjutkan dengan materi skala. Pengertian skala di sini adalah jika gambar dengan keadaan yang sebenarnya dan memiliki bentuk yang sesuai, maka gambar itu dibuat dengan perbandingan yang disebut dengan skala. Jadi, rumusnya di sini skala sama dengan ukuran peta per jarak sebenarnya. Nah, untuk lebih memahami, mari kita perhatikan contoh berikut. Kita perhatikan yang pertama, contoh dari perbandingan senilai. Ada sebuah soal. Sebuah bus menghabiskan 5 liter solar untuk menempuh jarak 45 km. Berapa kilometer jarak yang dapat ditempuh bus tersebut jika bus menghasilkan 17 liter solar? Kita buat penyelesaiannya. Yang pertama, 5 liter solar dapat menempuh jarak 45 km. Kalau 17 liter, berapa kilometer? Maka, perbandingannya 5 per 17 sama dengan 45 per X. Yang akan dicari kita umpamakan dengan X. Kita kali silang seperti biasa. 5X sama dengan 17 dikali 45, sehingga X sama dengan 153. Jadi, jarak yang dapat ditempuh bus tersebut dengan 17 liter solar adalah 153 km. Tentu, semakin banyak solar atau bahan bakar yang ada, maka perjalanan juga akan semakin panjang yang bisa ditempuh. Nah, seperti itu. Lalu, yang kedua ini adalah contoh dari perbandingan berbalik nilai. Jarak kota Bandung ke Jakarta ditempuh dengan kendaraan selama 3 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak tersebut ingin ditempuh dalam waktu 2 jam, berapakah kecepatan rata-rata kendaraan tersebut? Nah, kita buat penyelesaiannya. 60 km per jam itu dapat ditempuh selama 3 jam. Kalau dalam waktu 2 jam, berapa kilometer yang dapat ditempuh? Kalau logikanya tentu akan semakin sedikit. Kalau 3 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, jika dalam waktu 2 jam tentu waktu yang sedikit ini akan membutuhkan kecepatan yang lebih besar dari 60 km per jam. Mari kita cari penyelesaiannya. Caranya, 60 per V2 kita anggap itu kecepatan yang kedua yang akan kita cari, sama dengan 2 dibanding 3. Kita kali silang. 2V2 sama dengan 60 dikali 3, V sama dengan 90. Jadi, kecepatan rata-rata kendaraan tersebut dengan waktu tempuh 2 jam adalah 90 km per jam. Contoh yang terakhir adalah tentang skala. Soalnya, jarak kota Solo Semarang pada peta adalah 5 cm.
Jarak sebenarnya antar kota tersebut adalah 100 km. Tentukanlah skala perbandingan jarak kedua kota tersebut. Penyelesaiannya, rumus skala tadi adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jarak pada peta adalah 5 cm. Jarak sebenarnya adalah 100 km. Kita ubah satuannya sama-sama ke dalam cm, sehingga 5 cm per 10 juta cm. Kita kecilkan menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu 1 per 2 juta. Jadi, perbandingan antara kedua kota tersebut adalah 1 dibanding 2 juta. Nah, sekian pembahasan tentang topik perbandingan dan skala. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.